Shalom, selamat pagi para sobat GMC dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Good Morning Jesus pagi hari ini. Kita mau siapkan tempat kita yang terbaik, pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari kita memulai GMC kita pagi hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur bila pagi hari ini Tuhan Engkau boleh memberikan kami nafas kehidupan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Di dalam setiap nafas kehidupan kami ini, kami selalu mengingat Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau, betapa cintanya Engkau kepada kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Bila setiap kejadian yang boleh kami alami, itu semua karena kehendak-Mu Tuhan. Itu semua karena Engkau yang telah merancangkan yang terbaik bagi kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan setiap keberadaan diri kami semuanya Tuhan, untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang sungguh baik. Yesus, Yesus, kita mau sama-sama katakan, oh, terima kasih Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, rencanamu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kami berikan syukur kami, ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kita mau serukan bersama-sama. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku.
Kami berikan syukur kami. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, berikan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Ku berikan syukurku, berikan. Kami mau berikan syukur kami yang terbaik Tuhan pagi hari ini, buat semua yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, Kau berikan yang terbaik bagi kami, dan setiap janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan buat semua yang kami alami. Mungkin saat ini kami sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah Tuhan, sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, ataupun segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami. Namun pagi hari ini Tuhan, kami mau percaya ketika kami boleh mengangkat tangan kami, bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau tinggalkan sejenak Tuhan segala beban kami ini. Engkau pernah berkata Tuhan, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari saat ini kita mau terus menyatakan syukur kepada Tuhan. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari bersyukur kepadanya. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Ku berikan
syukurku. Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yang ku alami tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian kami kepadamu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Benar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Benar Tuhan, pagi hari ini kami mau bersuka meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami juga mau terus memuji Engkau lewat setiap nyanyian kami. Biarlah setiap pujian kami ini boleh manis Engkau dengar Tuhan. Biarlah setiap bentuk mazmur kami kepadamu merupakan suatu kemurahan hati kami yang boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari terus naikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian ini. Kita mau bersama-sama serukan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak Aku hendak
bermazmur bagimu. Selagi ku ada, mari kita mau serukan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Nyanyi bagi Tuhan saat ini. Selama ku hidup, katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan di setiap waktu kami. Benar Tuhan, kami mau nyanyi bagimu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan di setiap waktu kami Tuhan bersamamu. Yes Jesus, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari katakan dengan segenap hatimu, inilah yang ku renungkan. Benar Tuhan, di setiap waktu kami merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan, dan kami mau nyanyikan Tuhan pujian yang terbaik dari hati kami Tuhan kepadamu. Biar yang manis Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami selalu bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersyukur Tuhan, kami puji Engkau Yesus, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau nyanyi nyanyian syukur bagi-Mu Tuhan. Katakan terima kasih.
kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, semua karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari terus naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Kami hendak bermazmur demi nama-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Dia, pujilah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, semua karena perbuatan-Mu yang ajaib. Semua karena kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, semua karena cinta-Mu, semua karena perbuatan-Mu. Terima kasih. Sungguh Tuhan, hati kami sungguh bersyukur ketika kami boleh memuji, mengangkat tangan kami bagi nama-Mu Yesus. Kami merasakan Tuhan, ketika kami boleh penuh dengan sukacita, melimpah hati ini Tuhan dengan kasih-Mu, melimpah setiap keinginan kami untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami ingin terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mungkin kami merasa tidak layak Tuhan, tapi kami sudah Engkau layakkan dengan penebusan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, anggap kami sebagai biji mata-Mu Tuhan, yang sungguh berharga di hadapan-Mu Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
Siapakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Benar Tuhan, kami mau puji dan sembah Engkau Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini benar Tuhan, jadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Mari angkat tanganmu saudara. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami balas Engkau Tuhan? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, Siapakah kami ini Tuhan? jadi biji mata-Mu. Sungguh Tuhan, terima kasih Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin terus memuji menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau jadikan kami biji mata-Mu, biji mata yang terindah Tuhan, yang boleh Engkau pakai. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, bila di dalam setiap musim hidup kami Engkau selalu menyertai kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Dan kami mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Dan kami juga mau rindu Tuhan
untuk senantiasa taat pada perintah-Mu Tuhan. Sebab kami hanyalah hamba Tuhan. Kami hanyalah mengikut apa yang Kau perintahkan kepada kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau terus pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau pegang terus setiap firman-Mu dalam hati kami, agar jalan kami adalah jalan kebenaran menuju kepada keselamatan-Mu Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami tinggal semuanya Tuhan. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba kayak mau taat Tuhan padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Benar Tuhan, Kau mau bawa hati kami Tuhan, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kau mau panggil sekali lagi Engkau Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kami tinggal semuanya Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh-Mu Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Shikalalala, shikalalala, kami sembah kami sembah Engkau Tuhan. Janganlah engkau takut, hai anakku. Akulah Tuhan Allahmu yang akan senantiasa memberikan pertolongan bagimu. Jika engkau saat ini merasakan jauh, merasakan tidak berpengharapan, akulah Tuhan Allahmu yang akan selalu memberikan rancangan damai sejahtera, memberikan pengharapan penuh dengan sukacita. Janganlah engkau takut, teruslah berjalan bersamaku. Kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami dan pencipta kami. Daripadamulah kami berasal, dan di dalam-Mulah kami mengalami kepenuhan.
Engkau segala-galanya buat kami. Yes, Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Saat ini kami arahkan hati kami hanya kepadamu. Sama seperti hidup kami tertuju hanya kepada Engkau. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan kerinduan hati-Mu buat setiap dari kami semuanya. Karena kami ini adalah kepunyaan-Mu saja. Yes, Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, kiranya saat ini Engkau yang jamah setiap dari kami semuanya. Setiap hati yang keras, Tuhan yang boleh lembutkan. Sehingga setiap sapaan firman-Mu ini akan mengubahkan hati kami dan bahkan hidup kami. Engkau juga urapi lidah dan bibir hamba, supaya apa yang hamba katakan semua hanya dan hanya berasal daripada-Mu saja. Amin. Ini waktu-Mu Allah Roh Kudus. Nyatakan kerinduan hati-Mu, nyatakan firman-Mu, nyatakanlah tuntunan-Mu. Dan segala doa ini kami haturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan 10. Judul perikopnya adalah Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut sebelekar ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai dengan 10 itu adalah bagian dari perjalanan Paulus menuju ke Roma. Jadi kalau teman-teman di sini melihat nanti di Alkitab ada di peta bagian belakang itu kelihatan perjalanan Paulus ke Roma. Ya ini Alkitab yang
tercetak ya, bukan Alkitab aplikasi. Di sana kelihatan bahwa perjalanan Paulus itu dimulai dari Kaisarea, kurang lebih sekitar 2 tahun dia di penjara, dan kemudian dia mengatakan aku naik banding kepada Kaisar. Kemudian dia berjalan menuju perjalanan ke Roma. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya kapal itu karam. Bahkan dikatakan selama beberapa hari terapung-apung di laut. Dan pada akhirnya terdampar seperti yang tadi kita baca, terdampar di pulau yang namanya Malta. Ternyata di pulau di Malta di sana, Paulus juga mengalami musibah, yaitu digigit ular. Ada sebuah peribahasa yang mungkin setiap dari kita tuh sudah pernah dengar. Jadi kata-katanya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi itu sebuah gambaran orang ketika kena musibah, satu musibah belum selesai, muncul musibah berikutnya. Kalau kita mau lihat di dalam perjalanan hidupnya Paulus, bukankah kita tuh melihat musibah demi musibah itu terjadi? Dalam konteks ini, ketika Paulus menuju ke Roma, dia bukan sedang siarah rohani loh. Sama seperti tahun ini, tahun 2025, tahun jubileum, beberapa orang pergi ke Roma karena Holiday. Mereka bersiarah. Tetapi Paulus menuju ke Roma sebagai tawanan, bukan bersiarah. Sehingga kita melihat bahwa Paulus ini menderita di penjara 2 tahun, di dalam perjalanannya menuju ke Roma sebagai tawanan, itu pun kapalnya karam. Di tengah-tengah kapalnya karam terdampar di pulau Malta yang tadi kita baca digigit ular. Orang menyangka ini pasti bakalan mati sudah. Makanya orang menyangka orang ini hidupnya kok soro banget ya. Sudah berhasil hidup, ternyata digigit ular. Memang di sini nanti kita akan melihat bahwa apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 28 itu menunjukkan bahwa janji Yesus itu tergenapi ataupun terjadi. Maka hari ini yang saya mau sampaikan, kita itu seringkali merasa bahwa ketika kita punya masalah atau musibah, dan kemudian masalah yang satu belum selesai, kita mengalami masalah yang lain. Hari ini kita belajar dari apa yang Paulus lakukan. Maka ketika kita itu mengalami banyak persoalan, ketika kita membaca Kisah Para Rasul, kita akan melihat bahwa penderitaan kita gak seberapa loh. Persoalan kita gak seberapa. Justru di dalam sebuah persoalan itulah Tuhan mau menyatakan janjinya. Maka hari ini ada satu hal yang saya mau katakan. Ketika kita mengalami banyak persoalan, satu masalah terjadi belum selesai, muncul masalah yang lain. Saya mau hari ini mau undang setiap dari kita semuanya. Percayalah pada penyelenggaraan ilahi. Karena di dalam penyelenggaraan ilahi itulah Tuhan justru akan menyatakan kuasanya. Di mana janjinya Tuhan, kita akan melihat dari Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Ini gampang untuk dihafal ya. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kisah Para Rasul 28 menyatakan bahwa janji yang Tuhan berikan itu terjadi. Maka hari ini saya mau mengundang, ketika kita tuh punya persoalan yang gak selesai-selesai, mungkin di sana Tuhan mau mengatakan, kamu belum sepenuhnya percaya kepada aku. Mungkin kamu masih merasa bahwa, aku bisa kok selesaikan masalah ini.
Hari ini ketika kita mungkin menghadap persoalan dalam ekonomi, kita merasa aku pandai kok. Aku pasti bisa lah keluar ini. Aku kan bukan orang bodoh. Mungkin Tuhan biarkan itu terjadi. Sampai pada satu titik kita merasa, aku gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Aku butuh penyelenggaraan. Sama seperti ketika Paulus di dalam berbagai persoalan, dia menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa janjinya tergenapi. Dan yang kedua kita akan melihat bahwa ketika seseorang di dalam persoalan, masalah yang belum selesai, hal yang harus kita lakukan adalah belajarlah untuk menjadi berkat buat orang lain. Ketika Paulus dalam persoalan, dia berdoa buat orang yang sakit dan orang itu sembuh. Saya memahami bahwa ketika seseorang di dalam persoalan tidak selesai-selesai, persoalan yang lain muncul lagi. Kadangkala kita menjadi terlalu egois. Egois kenapa? Egois karena masalahku harus diselesaikan. Sehingga dia tidak bisa melihat masalahnya orang lain. Mungkin hari ini Tuhan mau bicara. Fokuslah kepada orang lain. Bantulah orang lain. Dan Tuhan akan bantu engkau. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengajarkan kami. Supaya hidup kami belajar seperti hidupnya Paulus. Benar, Tuhan Di Yesus. dalam banyak persoalan, banyak musibah, Paulus tetap percaya pada penyelenggaraanmu. Mampukan kami di dalam setiap persoalan hidup kami. Mungkin saat ini kami merasa bahwa Tuhan, aku di dalam lembah kekelaman. Tuhan, hidupku gak ada jalan keluar. Tuhan, aku sudah stuck dalam masalah ini. Hari ini Tuhan menyapa engkau dan mengatakan, percayalah pada penyelenggaraanku, Benar, anakku. Tuhan Yesus. Amin. Kami Tuhan percaya. menyapa setiap dari kita semuanya. Percayalah kepadaku dan engkau akan Yesus. melihat bahwa aku ini Kami percaya. akan menggenapi setiap janji yang aku ucapkan. Benar, Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau datang kepada Engkau. Sama seperti ketika Engkau menggenapi janjimu kepada Paulus. Saat ini juga kami rindu janjimu tergenapi dalam hidup kami. Benar, Tuhan Yesus. Dan mampukan kami Tuhan, seperti Paulus di dalam persoalan, tidak egois kepada diri sendiri, tetapi juga mementingkan orang lain. Benar, Tuhan. Mampukan kami juga Benar. tidak hanya peduli pada persoalan kami, tapi kami juga peduli pada persoalan orang lain. Terima Sehingga kasih. ketika kami peduli dengan persoalan orang lain, kami yakin dan percaya Engkau yang akan take over segala persoalan hidup kami. Benar, Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu sungguh nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.
Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Benar Tuhan, di dalam setiap persoalan kami, Engkau Allah yang turut bekerja Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur bila pagi hari ini Engkau boleh ingatkan kami Tuhan, bahwa setiap masalah kami, setiap apapun yang saat ini belum terjawab Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kami butuh Engkau Tuhan di dalam setiap musim hidup kami ini. Biarlah kami juga sungguh bersyukur bila kami boleh mengikuti KMC pagi hari ini. Biarlah kami boleh merasa dipulihkan, dibangkitkan, dan diberikan semangat yang baru Tuhan, untuk kami boleh menghadapi hari demi hari Tuhan. Hari yang penuh dengan harapan, hari yang penuh dengan sukacita yang baru di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Bila doa-doa kami ini kami satukan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Sobat KMJ. God bless you all.